Saya sebagai seorang yang sangat aktif, merasa sangat kelelahan. Saya merasa kekurangan waktu, saya merasa kehilangan tenaga. Saya bekerja untuk Tuhan, tapi terlihat seperti Tuhan meninggalkan saya. Saya mulai berkhotbah dengan senyuman yang palsu. Melawat anggota, memberikan kekuatan, sementara saya merasa bahwa saya sendiri sudah sangat lemah pada saat itu. Semakin lama dalam pelayanan, saya sudah lelah. Saya seorang pelayan, saya seorang pendeta, saya seorang hamba Tuhan. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari pelayanan. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Peterson Antarani. Saat ini dipercayakan sebagai seorang pendeta di salah satu gereja yang ada di Conference Manado dan Provinsi Maluku Utara. Adalah sebuah kehormatan bagi saya untuk ada di sini saat ini. Saya bukan sebagai seorang yang sempurna untuk menceritakan kesaksian kepada saudara-saudara, tetapi saya memiliki sebuah kesaksian untuk menjadi motivasi rohani bagi kita semua, bahwa tidak ada orang yang benar-benar kuat selama menjalani kehidupan sekalipun dia adalah seorang pelayan Tuhan. Saya bekerja sebagai seorang pendeta sampai hari ini. Saya merasa bahwa saya adalah seorang yang sangat berkompeten. Saya memiliki banyak keahlian, saya memiliki pola berpikir yang saya yakin sangat berguna dalam pelayanan. Terbukti dalam banyak kegiatan, saya sering kali digunakan sebagai seorang anggota panitia atau lain sebagainya. Saya memiliki motivasi yang sangat kuat dalam melayani. Saya mau jemaat saya menjadi jemaat yang sangat aktif. Dan menurut saya, jemaat yang begitu aktif, jemaat yang memiliki banyak kegiatan adalah jemaat yang benar-benar maju. Benar, saya mengupayakan banyak hal, kayak berusaha membuat program-program yang terbaik untuk jemaat, dan saya seringkali melakukan hal-hal yang luar biasa menurut saya di dalam pelayanan. Sampai semuanya berubah menjadi seperti sebuah kelelahan. Saya merasa semakin lama dalam pelayanan, saya sudah lelah. Puncaknya ketika saya mendapatkan SK yang baru dan dipindahkan ke tempat yang agak lumayan jauh. Di saat yang bersamaan, istri saya mendapatkan tugas tanggung jawab juga yang baru. Dia adalah seorang perawat yang tadinya ketika dia boleh bekerja, menyisihkan waktu untuk mendampingi saya dalam perlawatan, dalam tugas tanggung jawab yang lain di jemaat, karena dia boleh mengatur waktu. Kadang-kadang dia bekerja di sore hari, sehingga pagi dia boleh bersama-sama dengan saya. Kadang-kadang dia harus bekerja di pagi hari, dan di sore hari dia boleh melayani bersama-sama dengan saya. Tetapi dalam tugas tanggung jawabnya yang baru ini, dia harus bekerja mulai dari pagi, dan dia harus pulang hampir malam. Sementara di saat yang bersamaan juga, saya memiliki 3 orang anak yang masih kecil-kecil, untuk saya jaga, untuk saya bimbing, supaya mereka boleh bertumbuh dewasa. Pada akhirnya, oleh karena tugas tanggung jawab yang baru ini, dan saya sebagai seorang yang sangat aktif, merasa sangat kelelahan. Saya merasa kekurangan waktu, saya merasa kehilangan tenaga, saya merasa rupanya saya bekerja untuk Tuhan, tapi terlihat seperti Tuhan meninggalkan saya. Saya mulai berkhotbah dengan senyuman yang palsu. Saya mulai melawat anggota, memberikan kekuatan, sementara saya merasa bahwa saya sendiri sudah sangat lemah pada saat itu. Sampai di titik di mana saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari pelayanan. Jadi saya mengambil waktu untuk menenangkan diri, saya mulai mempelajari apa yang kurang, dan saya mulai belajar sebenarnya apa yang terjadi, dan saya mencoba untuk kembali menjadi kuat. Awal-awalnya ketika saya berusaha untuk menjadi kuat, semuanya terasa berjalan dengan baik. Saya merasa bahwa kekuatan yang tadinya saya miliki, yang sempat hilang, sudah mulai datang kembali.
Saya mulai mencoba untuk memahami posisi istri saya. Saya mulai mencoba untuk menerima kenyataan yang sementara saya miliki. Belum ada ketenangan dalam hati saya. Saya masih memiliki, sepertinya ada sesuatu yang kurang. Saya seorang pelayan, saya seorang pendeta, saya seorang hamba Tuhan. Setiap kali ada telepon dari anggota jemaat, saya merasa panggilan ini adalah beban. Setiap kali ada jadwal kunjungan yang harus saya lakukan, masih ada rasa bahwa ini beban dalam hidup saya. Semua terasa seperti beban yang besar. Sampai pada akhirnya saya menemukan jawaban, bahwa saking sibuknya saya dalam pelayanan, saya memberikan nasihat rohani kepada orang, saya lupa bahwa saya juga memerlukan nasihat rohani. Saking seringnya saya mendoakan orang, saya lupa mendoakan diri saya sendiri. Saya kehilangan arah, oleh karena saya memberikan arah kepada orang lain di jalan yang benar, sementara saya lupa bahwa saya juga perlu ada di jalan yang benar. Itulah sebabnya saya mulai merenungkan diri kembali. Saya mulai mengambil langkah yang baru, bahwa setiap pagi saya mulai berdoa secara pribadi. Memang sebelum-sebelumnya saya berdoa bersama dengan keluarga. Tetapi doa itu rasanya hanya untuk mengajarkan anak-anak saya bahwa pagi kami harus berdoa, bahwa malam kami harus berdoa. Tidak ada doa pribadi di pagi hari. Dan mulai saat itu, saya mencoba untuk mengambil waktu pribadi sebelum semua bangun, saya berdoa secara pribadi. Malam setelah semua tertidur, saya adalah orang yang terakhir yang tidur. Dan saya berdoa secara pribadi. Ketika saya akan berkunjung kepada anggota jemaat, ketika saya akan melakukan pelayanan di gereja, saya mulai mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi. Doanya tidak panjang, doanya singkat. Saya hanya memohon kepada Tuhan, Tuhan, saya memohon kekuatan. Karena rupanya saya benar-benar tidak mampu melakukan pelayanan sekalipun ini adalah pekerjaan Tuhan. Dan satu ayat yang saya baca menjadi kekuatan bagi saya, terdapat dalam Matius pasal 11 ayat 28, firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat ini adalah panggilan yang seringkali saya sampaikan kepada anggota jemaat yang merasa letih dalam hidup, yang merasa terbeban dalam hidup. Tetapi saya menyadari bahwa sekalipun saya adalah seorang pendeta, ayat ini juga adalah merupakan panggilan yang nyata bagi saya. Puji Tuhan, hari ini Tuhan memberkati pelayanan kami bersama dengan keluarga, pelayanan saya sebagai seorang pendeta. Ada banyak hal yang boleh dilewatkan, tetapi pergumulan yang besar boleh kami lewati, dan itu semua oleh karena Tuhan. Tuhan memberkati.